tentang Pancasila sebagai sistem. Yang kedua tentu secara keterampilan bagaimana mahasiswa mempunyai dapat mengidentifikasi atau menganalisis ya bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat termasuk bagaimana untuk menganalisis identifikasi dinamika dan tantangan Pancasila ya dari dulu sehingga hari ini. Ya. Nah itu kira-kira tujuan dari pembelajaran pada tema Pancasila sebagai sistem filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Munawwaruzaman. Dengan tema video pembelajaran yang berjudul Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Muhammad Fadil Fialdi. Saya Muhammad Reza Ramadan. Saya Hendrik. Saya Muhammad Fadlan Torik. Baik, mari kita masuk ke materinya. Yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Hendrik tentang konsep dan esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dan esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mencakup serangkaian nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dan panduan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Berikut adalah konsep dan esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Konsep ini menekankan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun Pancasila mengakui keberagaman agama, nilai-nilai spiritual dan moral menjadi dasar bersama yang membimbing perilaku dan keputusan individu maupun kolektif. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila menegaskan pentingnya menghargai martabat manusia dan memajakan kesejahteraan dan memajukan kesejahteraan sosial. Konsep kemanusiaan dalam Pancasila melibatkan upaya untuk menciptakan keadilan sosial, menghilangkan penindasan dan memastikan hak asasi manusia. Dan itulah konsep dari Pancasila sebagai sistem filsafat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Reza mengenai aspek historis, sosiologis, dan politis. Baik, untuk memahami aspek historis, sosiologis, dan politis dari Pancasila sebagai sistem filsafat, kita dapat melihat perkembangan dan konteks sejarah dinamika sosial, serta relevansinya dalam ranah politik. Berikut adalah tinjauan singkat untuk masing-masing aspek. Yang pertama, aspek historis. Awal mula terbentuknya Pancasila, yaitu Pancasila lahir pada masa perumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh Panitia 9. Yang kedua, peran tokoh-tokoh penting. Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia memainkan peran kunci dalam merumuskan dan mengembangkan Pancasila. Yang selanjutnya Ki Hajar Dewantara sebagai anggota Panitia 9 juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan Pancasila. Kesatuan dalam keberagaman. Pancasila mencerminkan sosiologi Indonesia yang kaya akan keberagaman etnis, budaya, dan agama. Aspek sosiologinya menekankan penting mengelola keberagaman tersebut dalam kerangka persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, aspek politis. Dasar negara Indonesia. Pancasila diakui sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara politis, Pancasila menjadi landasan ideologis bagi negara dan pemerintahan Indonesia. Demokrasi dan keadilan sosial.
Konsep perwakilan dan musyawarah dalam Pancasila mencerminkan prinsip demokrasi yang diakui dalam sistem politik Indonesia. Aspek politisnya menekankan keadilan sosial sebagai tujuan utama negara. Melalui analisis aspek historis, sosiologis, dan politis ini, kita dapat lebih memahami konteks pembentukan dan implementasi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Pancasila mencerminkan warisan sejarah, nilai-nilai sosial, dan landasan politik yang menjadi dasar bagi identitas dan pembangunan Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Fadlan yang menjelaskan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai filsafat tidak luput dari dinamika dan tantangan yang terus berkembang seiring perubahan zaman dan kondisi sosial politik. Beberapa dinamika dan tantangan tersebut antara lain: dinamika 1. Kontekstualitas sejarah. Dinamika sejarah dapat menciptakan interpretasi yang berbeda terhadap nilai-nilai Pancasila. Perubahan konteks sejarah dan perkembangan masyarakat dapat memunculkan tafsir baru terhadap makna dan relevansi Pancasila. 2. Perkembangan sosial dan budaya. Perubahan dalam masyarakat dan budaya dapat mempengaruhi interpretasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila. 3. Dinamika politik. Perubahan meta politik dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Tantangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya mendeskripsikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila adalah suatu sistem filsafat yang mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi landasan filosofis bagi negara Indonesia. Sebagai sistem filsafat, Pancasila mencakup sejumlah prinsip dan ideologi yang membentuk dasar negara dan masyarakat. Berikut adalah deskripsi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dasar filsafat negara. Pancasila diakui sebagai dasar negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, nilai-nilai universal. Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, keadilan, kebenaran, dan kebajikan. Yang ketiga, pemersatu keberagaman. Pancasila berperan sebagai pemersatu dan keberagaman bangsa Indonesia. Ia menegaskan bahwa keberagaman etnis, agama, budaya, dan bahasa merupakan kekayaan dan sumber kekuatan bagi negara. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Di sini saya akan bertanya, bagaimana sih Pancasila menghadapi tantangan ekstrim dan radikalisme dalam konteks sosiologi dan politis? Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana Pancasila menghadapi tantangan ekstremisme dan radikalisme dalam konteks sosiologis dan politis. Pancasila menghadapi tantangan ekstremisme dan radikalisme dengan mengutamakan nilai-nilai kebinekaan, toleransi, dan persatuan dalam konteks sosiologis dan politis. Secara sosiologis, Pancasila menekankan keberagaman sebagai kekayaan dan bersifat inklusif. Menentang pemahaman sempit dan eksklusif yang mendorong ekstremisme secara politis. Pancasila memberikan dasar untuk menolak ideologi radikal yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara, serta memberikan landasan bagi upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme dalam berbagai kebijakan pemerintah. Bagaimana? Saudara Baru cukup? Ya, cukup. Baik, saya akan bertanya kepada saudara Hendrik, bagaimana sejarah pembentukan Pancasila sebagai sistem filsafat dan apa konteks dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fadlan mengenai konteks dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Konteksnya ada pembentukan Pancasila sebagai sistem filsafat yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam konteks perjuangan kemerdekaan yang penuh gejolak, Panitia 9 PPKI dibentuk untuk merumuskan dasar negara oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan anggota Panitia 9. Pancasila sebagai respon terhadap kebutuhan akan ideologi bersama yang dapat menyatukan perjuangan dan merespon ketidakpastian politik pasca proklamasi. Pancasila diakui sebagai dasar negara melalui pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, menegaskan kedaulatan Indonesia dan menjadi panduan nilai-nilai nasional. Itu konteks dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Cukup. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.